Saudaraku sekalian, kali ini saya ingin memberikan renungan berjudul Aku Tidak Akan Melupakan Kamu. Kita akan membaca renungan ini terlebih dahulu dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dalam Yesaya 49 ayat 15. Seorang perempuan memiliki hati yang penuh kasih terhadap anak-anaknya. Dia akan menjaganya penuh kasih, memberi makan sesuai yang dibutuhkan, sering bercengkrama dengan anaknya. Bila susunya tidak cocok, maka dia akan menggantikannya. Saya mempunyai seorang ibu. Anak ibu saya ada 11 orang. Tapi kami merasakan kasih secara merata, sehingga kami merasa semuanya adil, tidak berat sebelah. Sungguh beruntung kami semua. Akibatnya kami kakak beradik selalu saling mengasihi. Tapi bila mama mempunyai makanan enak, tentu saja dia akan memberikan kepada adik saya yang kecil. Kami pun menyadarinya. Begitulah kami diajarkan untuk saling mengasihi. Ketika saya berkeluarga, kami mempunyai anak 3 orang, seorang perempuan dan 2 laki-laki. Ternyata mereka bertiga pun saling mengasihi satu sama lain. Sekarang ketiganya sudah keluar dari rumah, tapi istri saya perhatiannya masih terus tertuju kepada ketiganya. Tapi anak saya yang bungsu mendapat perhatian yang penuh karena dia belum menikah. Selalu ditanya sudah makan belum, bagaimana keadaannya, dan lain-lain. Hampir tiap hari. Saudara-saudara sekalian, tapi walaupun seorang wanita amat mengasihi anaknya, ternyata banyak juga kendala yang akan dihadapinya, sehingga dia akan kesulitan menyatakan kasihnya. Kadang-kadang situasi yang tidak memungkinkan untuk menghadapinya, misalnya pasangan yang belum siap menikah, tapi sang wanita sudah hamil duluan. Mereka menjadi ketakutan, akhirnya sang bayi terpaksa dibuang. Atau walaupun hati yang pedih, atau wanita yang belum bersuami tapi hamil karena diperkosa. Si bayi pun mengalami banyak kesulitan, sehingga akhirnya mungkin dia dibunuh. Ada seorang teman saya yang merasa amat benci pada ibunya. Mengapa? Karena suatu waktu ayahnya mengalami kecelakaan pesawat sehingga meninggal. Kemudian karena ibunya harus tetap hidup, dia menikah lagi dengan pria lain. Tinggalnya teman saya itu yang masih kecil dengan adiknya. Dititipkannya pada tantenya. Untuk tantenya sangat baik, tapi dia tidak mau bertemu lagi dengan ibunya yang sering kangen dengan dirinya. Dia sangat kesal dengan ibunya dan dianggapnya tidak setia pada ayahnya dan anak-anaknya. Ada juga seorang wanita muda yang amat membenci ayahnya. Kali ini sang ayah yang sering berselingkuh dengan wanita selain ibunya, sehingga keluarga ini menjadi terpisah ketika anaknya masih sangat kecil. Sampai saat ini wanita itu masih tidak mau mengakui sang ayah. Dia menganggap ayahnya sudah tidak ada. Tetapi sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan. Ya, walaupun ada banyak wanita yang melupakan anaknya, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan pada kita yang penuh dosa dan kesalahan. Tuhan ternyata demikian mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, mungkin kita sering merasa kecewa dengan keadaan orang tua kita, khususnya ibu kita yang sudah melupakan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak sedetik pun melupakan kita.
Ingatlah, di ayat selanjutnya Tuhan mengatakan, lihatlah, aku melukiskan kamu di telapak tanganku, tembok-tembokmu akan tetap di ruang mataku. Tuhan bukan saja tidak melupakan kita, tapi bahkan Dia melukiskan kita di telapak tangannya. Sungguh luar biasa. Kita akan selalu diingat setiap saat. Karena itu marilah kita melupakan pengalaman pahit yang kita alami, terutama saat tidak diperhatikan orang tua kita. Kita lupakan semua itu dan mari kita memaafkannya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.